Bapak. Baik Bapak ya. Pak, saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah SDN Cijantung 1. Dan alhamdulillah sudah mengizinkan saya hadir ke sekolah Bapak untuk memenuhi salah satu tugas demonstrasi konstekstual saya untuk Cijantung 1, Pak. Iya, silakan. Ya, kebetulan Pak, saya salah satu calon guru penggerak di Kecamatan Pasarbo. Angkatan berapa itu? Angkatan ke-8, Pak. Alhamdulillah. Ya, saya ditugaskan di modul 3.1 ini terkait tentang proses pengambilan keputusan Bapak dalam bertanggung jawab, Pak ya. Jadi kami diminta mencari pengalaman kepala sekolah yang ada khususnya di Pasar Rebo. Oleh karena itu saya minta izin ke Bapak untuk bersedia menjadi narasumber bagi saya. Waduh, berat sekali deh. Narasumber. Monggo silakan. Ya, terima kasih ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya minta izin nih Pak untuk menjawab rangkaian jawaban Bapak saya ketik di laptop ya Pak ya. Boleh. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi saat ini di sesi ini ada 8 pertanyaan Pak. Jawaban-jawaban Bapak sambil saya rangkum, saya ketik ya Pak ya. Boleh. Ya. Jadi pertanyaan pertama seperti ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau bujukan moral Pak? Gimana Pak menjawabnya seperti apa? Jadi dalam hal ini kepala sekolah itu melakukan klarifikasi dulu kaitannya dengan masalah tadi, yaitu mengidentifikasi secara khusus. Jadi masalah-masalahnya itu kira-kira apa, baru kita dipelajari dan menyimpulkan hasil dari masalah tadi. Nah, ini yang terjadi adalah di Cijantung 1 khususnya itu banyak sekali kejadian-kejadian terkait dengan itu. Jadi untuk kesimpulannya adalah kita akan mengumpulkan data-data, baru kita akan musyawarahkan dengan teman-teman kita stakeholder yang ada di Cijantung 1. Pak, baik, untuk selama ini nih Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke. Jadi pengambilan keputusan terutama di sekolah kami adalah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua murid, ataupun pihak yang lain yang dibutuhkan. Dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, tapi yang lain juga yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Itu jadi untuk dari pihak kami, yang penting kita mengadakan komunikasi dengan orang tua atau guru untuk menyelesaikan masalah. Baik, berarti dikumpulkan ya Pak ya? Iya, dikumpulkan dulu. Oke, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa sih Pak yang Bapak lakukan selama ini? Untuk keputusan keterkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral di SD Cijantung 1 tidak memiliki prosedur.
yang baku, akan tetapi selalu mengusahakan pada jalan musyawarah mufakat. Apabila diperlukan akan melibatkan komite sekolah, orang tua, atau bercurah kepada orang yang berkompeten. Jadi di sini umpamanya orang-orang yang memang tahu permasalahan ini, itulah nanti kita akan mencari solusi yang terbaik. Ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam pengambilan keputusan yang efektif pada kasus dilema etika, sebagai contoh adalah musyawarah dengan orang-orang atau pihak yang terlibat di dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah kepada kepala sekolah ya harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang nantinya ya akan menjadikan suatu bahan untuk dimusyawarahkan. Berarti ada nggak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika tersebut? Jelas ada ya. Sejauh ini tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior. Ya, guru senior itu yang belum tentu sepaham dengan kita. Sebagai orang baru, kepala sekolah mengalami rasa canggung, sehingga sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan akan hilang. Namun kepala sekolah menganggap bahwa di awal karir sebagai kepala sekolah, dalam mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu yang mudah. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Baik, terima kasih. Kalau untuk tata kala atau jadwal kami tidak punya. Kami hanya melaksanakan kalau seandainya kasus itu ada harus cepat diselesaikan. Tetapi kalau seandainya memang perlu adanya kasusnya yang lebih berat, otomatis kita mengambil keputusan dengan cara musyawarah wakil kepala sekolah dengan guru-guru atau dengan yang lainnya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk membantu penyelesaian masalah yang jelas tadi adalah kita berguru ya, atau bermusyawarah dengan teman-teman semua, ataupun mungkin yang bisa diminta bantuan yang berpengalaman untuk menyelesaikan masalah itu. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengalami keputusan dilema etika ini Pak? Baik, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika, salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting sekali diadakannya musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil ataupun lingkup yang besar. Jadi kita utamakan adalah musyawarah. Luar biasa ya Pak ya. Jadi dengan saya ambil kata kuncinya dengan musyawarah ya Pak. Dengan musyawarah Semuanya dapat terselesaikan. mudah-mudahan terselesaikan. Ya baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu Pak. Amin. Dilancarkan semua kegiatan Bapak. Amin. Khususnya sebagai saya mohon petunjuknya Pak, Bapak menjadi teladan bagi saya khususnya. Saya berpesan juga mudah-mudahan untuk guru penggerak ini ya, calon guru penggerak ini mudah
saya yang Ibu sediakan di sela-sela kesibukan Ibu sebagai Kepala Sekolah SDN Cijantung 05 Pagi. Alhamdulillah Ibu sudah mengizinkan saya ya Bu untuk melakukan wawancara untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu demonstrasi konseptual di modul 3.1. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab, Bu. Jadi saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah ya Bu, dan Ibu bersedia, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu. Tapi sebelumnya saya minta izin ya Bu untuk mengetik jawaban Ibu. Ya, nanti sekalian saya rangkum Bu. Jadi pada sesi ini terdapat 8 pertanyaan, di mana Ibu memberikan jawaban secara mengalir seperti Ibu mengarahkan saya seperti biasanya Bu. Terima kasih Bu Esti. Kita mulai aja Bu ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama Bu, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Awal mungkin ketika saya pertama kali menjadi kepala sekolah Bu Nurul, di awal-awal pertama saya masih bingung gitu kan, apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral gitu. Tapi ketika setelah setahun saya menjabat di sekolah ini, kemudian saya mengikuti program guru penggerak, saya jadi tahu gitu apa itu dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, dilema etika itu kan suatu permasalahan yang benar lawan benar. Dalam satu sisi di sini benar, di sini juga benar. Sementara kalau misalnya bujukan moral itu kan benar lawan salah, ya kan? Ada yang benar, namun ada juga yang salah. Nah, cara saya mengidentifikasinya itu yaitu dengan melihat dulu kasusnya, apakah kasus itu termasuk sebuah pelanggaran. Jika misalnya kasus itu bukan pelanggaran hukum, maka itu bisa dikategorikan ke dalam dilema etika. Tapi kalau misalnya kasus itu berbau pelanggaran hukum, maka itu disebut juga sebagai bujukan moral. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama atau salah atau mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Cara saya mengambil keputusannya itu ya tadi, pertama kita analisa dulu, kita identifikasi dulu mana yang baik untuk kepentingan bersama. Nah, yang baik untuk kepentingan bersama itu akan saya ambil atau akan saya putuskan untuk sebagai keputusan yang terbaik. Lalu lanjutannya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Kalau misalnya kita lihat di program guru penggerak itu kan ada 9 tahapan yang ya. Kita bisa pertama kita lihat dulu apakah ini termasuk ke dalam dilema etika ataupun juga bujukan moral. Kemudian kita juga bisa melihat dari uji, kita bisa melakukan uji-uji yang kita misalkan uji legalitas, kemudian uji yang ada di tahapan-tahapan itu, 9 tahapan itu. Kemudian kita putuskan bersama-sama dari kasus bermasalah itu yang akan kita lakukan seperti apa. Lalu ada hal apa saja Bu selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika itu kan ada beberapa hal yang bertentangan, ya kan, seperti kasih sayang dengan keadilan gitu. Nah, hal yang efektif yang bisa saya lakukan adalah dengan cara bermusyawarah dengan rekan-rekan sejawat, dengan wakil, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Itu mungkin cara efektif yang bisa dilakukan. Lalu selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema itu apa saja Bu? Tentu saja ada tantangannya dulu yang namanya yang satu sebelah sini benar, ya kan, yang sebelah sini juga benar.
bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tidak sejalan dengan keputusan yang kita ambil gitu. Terus kemudian juga kita harus tetap teguh pada pendirian istiqomah bahwa ini pilihan yang sudah benar yang kita ambil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama gitu. Terus Bu, adakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada hari tersebut atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, tergantung dari permasalahannya. Kalau misalnya permasalahan itu urgent, penting gitu, itu saya langsung bertindak gitu, langsung eksekusi gitu. Karena memang dibutuhkan jawaban yang cepat gitu, respon yang cepat. Tetapi kalau misalnya permasalahan itu tidak membutuhkan misalnya jawabannya cepat, maka ada jadwal-jadwal yang atau aturan-aturan yang saya lakukan. Misalnya saya berembuk dulu dengan wakil, ya kan. Setelah berembuk dengan wakil, bagaimana permasalahan ini, kemudian saya bawa ini ke forum bersama dengan guru-guru yang lain gitu. Kalau misalnya permasalahan itu dirasa sama pemikirannya dengan yang tadi saya utarakan dengan wakil, maka keputusannya adalah untuk kepentingan bersama. Kalau misalnya ada pemikiran yang berbeda dari guru itu, maka kita musyawarahkan kembali gitu. Adakah Bu seseorang atau faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema tersebut? Ya. Beberapa orang itu kalau saya bilang mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan, seperti rekan-rekan, wakil, juga atasan saya selaku sebagai pengawas dan juga kasatlah itu juga mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan. Selain itu juga karena kita terbiasa menghadapi kasus masalah, itu juga mempermudah saya untuk menghadapi kasus-kasus yang serupa atau yang biasa. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil kasus dilema etika? Pembelajaran yang saya petik adalah yang pertama, dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak boleh gegabah gitu. Ada prinsip, kemudian paradigma, kemudian aturan ataupun langkah-langkah yang harus kita ambil dalam memutuskan suatu keputusan. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah juga perlu. Jadi seorang pemimpin dia selain pemimpin itu harus juga menerima masukan dari semua warga sekolah yang ada. Jadi itu masukan dan yang terakhir, dengan adanya berbagai macam permasalahan ini menjadikan saya lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk permasalahan baik itu dilema etika maupun rujukan bersama. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Memang betul saya ambil kesimpulan ya Bu. Jadi dengan kerjasama bersama warga sekolah dan memang betul yang Ibu sudah katakan, dalam kondisi yang tidak stabil jangan pernah mengambil keputusan ya Bu, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Hesti atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Allah berikan kelancaran dalam aktivitas Ibu yang padat. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.